Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke bab 8 ya, tentang hukum tentang paradigma hukum. Nah, kita akan melihat dulu hukum itu sebagai sistem nilai. Nah, paradigma hukum itu yang pertama adalah melihat apakah hukum yang dibuat itu mempunyai nilai. Artinya mempunyai nilai, dihargai, bisa dipertanggungjawabkan, bisa dipatuhi, dan itu menjadi kebutuhan masyarakat atau dalam sebuah negara. Nah, pada dasarnya pada dasarnya di Indonesia itu hukum itu mempunyai nilai seperti undang-undang dasar yang ada di Indonesia, di mana undang-undang dasar itu ada nilai-nilai yang mencerminkan bangsa Indonesia. Begitu juga dibuat tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila, undang-undang dasar itu mencerminkan beberapa poin tentang kesesuaiannya pribadi bangsa masyarakat Indonesia kita. Misalnya di sana ada tentang ke musyawarah, kesepakatan, kemudian nilai-nilai sosial yang ada dalam ekonomi, kemudian bahasa seperti itu ya. Dan kita mengakui banyaknya bahasa. Namun sehingga dari situ memunculkan hukum yang berasal dari mereka, dari apa yang mereka sepakati itu akan lebih bernilai. Bernilai artinya mereka menghargai, mereka menaati, mereka menjalankan. Namun kalau hukum tidak didasarkan pada kondisi itu, maka bisa jadi hukum itu dianggap gagal dan tidak mempunyai nilai. Nah, ketika hukum mempunyai nilai, maka hukum ini bisa menjadi sebuah ideologi. Jadi ketika ada nilai pada masyarakat, nilai yang mempercayai, meyakini, menaati tadi, maka dia akan menjadi sebuah ideologi, artinya sesuatu yang mereka yakini. Sehingga ketika sudah menjadi sebuah ideologi, maka hukum bisa menjadi sebuah rekayasa sosial. Artinya begini, hal-hal yang misalnya ada pada masyarakat itu suka mabuk-mabukan seperti itu. Nah, ketika dia meyakini hukum itu mempunyai nilai di atasnya, maka kebiasaan mabuk-mabukan pada sebuah masyarakat itu bisa merubah atau merekayasa bagaimana mabuk-mabukan itu bukanlah suatu kebiasaan yang baik seperti itu. Maka tatanan perubahan sosial masyarakat juga akan berubah seiring kalau hukum itu mempunyai nilai di masyarakat itu sendiri. Nah, jadi rekayasa hukum ini tidak akan pernah berhenti pada masyarakat itu apabila masyarakatnya itu sering terus-menerus berubah-ubah seperti itu, sehingga hukum yang digunakan juga terus berubah-ubah seperti itu ya. Jadi rekayasa sosial itu bisa kita lakukan apabila hukum itu mempunyai nilai pada masyarakatnya dan menjadi ideologi.